Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to Namaku channel. Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to Nengiku channel. Nah, alhamdulillah bisa upload video lagi. Nah, di video kali ini tuh aku lagi mau jalan-jalan. Jadi aku mau ajak kalian jalan-jalan online. Oh iya, di awal-awal aku mau ucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah klik video ini. Dan buat kalian yang baru ketemu channel aku ucapin selamat datang dan jangan lupa buat subscribe. Terima kasih. Nah, untuk kali ini tuh jalan-jalannya di puncaknya orang Medan. Jadi kalau orang Medan itu punya puncak juga, namanya Brastagi. Jadi pasti kalian gak asing lagi ya. Dan kali ini juga aku jalan-jalannya cuma berdua bareng suami. Di liburan tipis-tipis aku kali ini aku mau datengin 2 tempat sekaligus. Jadi satu tempat itu rekomen dari aku. Terus satu tempat lagi itu rekomen dari suamiku. Dan kedua tempat ini tuh udah lumayan FYP ya di media sosial. Jadi kami berdua itu korban FYP. Makanya setelah ada kesempatan, ada waktu, kami langsung aja gerak ke tempat yang udah hype banget gitu. Jadi memang pengen banget kami datangin. Cuacanya pun mendukung banget, sendu-sendu gitu, nggak ada matahari dari pagi. Jadi mendukung banget lah ya buat liburan gitu. Buat tambah sejuk cuacanya, apalagi liburannya itu di puncak. Oke, balik lagi ke videonya. Nah, ini kami udah dalam perjalanan ke destinasi yang pertama. Nah, untuk destinasi yang pertama ini sebenarnya bukan tempat wisata gitu ya, melainkan resto atau tempat ngopi gitu yang lagi hits banget di kalangan anak muda. Kenapa bisa hype banget? Padahal di kota Medan itu banyak banget restoran atau tempat ngopi. Mungkin cara peracikannya itu ya yang beda dari yang lainnya. Dan makanya banyak yang tertarik untuk kesini hanya mau lihat cara peracikannya gitu. Karena memang cara peracikannya itu unik banget ya guys. Dan mungkin ini menjadi satu-satunya yang ada di Medan, dan tempatnya itu ada di Brastagi. Tahu sendirilah ya guys, kalau yang unik-unik itu pasti banyak diminati oleh kaum milenial, apalagi yang udah masuk yang namanya media sosial. Wah, itu merupakan jalan ninja untuk bisa terkenal atau viral gitu ya teman-teman. Nah, oke, lanjut di videonya. Ini aku ternyata udah sampai di Brastagi. Udah sampai di Brastagi pun alhamdulillah cuacanya itu masih mendukung atau mendung-mendung gitu. Dan akhirnya tada, aku udah sampai di tempatnya. Nah, ini dia restonya, ini untuk menu-menunya. Dan untuk variasi harganya itu cukup lumayan worth to buy ya buat aku yang kaum mendang-mending ini. Itu sih salah satu yang bikin mereka selalu mampir ke sini karena harganya itu cocok banget di kantong mahasiswa. Dan yang membuat daya tarik tersendiri adalah ini dia cara peracikannya. Pokoknya unik dan beda dari yang lainnya ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri, ini seperti di Turki. Jadi kopinya itu dimasak atau di-serve pakai pasir panas dengan suhu yang panas gitu ya pasirnya. Mungkin itu ya yang buat kopinya itu bener-bener ngeblend. Kalau pakai susu dia bener-bener ngeblend dengan susunya. Terus kalau pakai gula itu rasanya memang bener-bener ngeblend sama kopinya. Emang bener-bener nikmat lah ya pastinya, karena memang aku udah ngerasain sendiri. Pokoknya kalian yang lagi main ke Brastagi, kalian wajib coba. Suamiku aja yang penikmat kopi, bener-bener pecinta kopi itu bilang ini enak. Jadi cus deh pokoknya buat kalian yang lagi liburan ke Brastagi, jangan lupa buat mampir cobain sendiri sensasi ngopinya. Kalian nanti pasti bakal speechless dan ketagihan dengan rasa kopinya. Aku aja sendiri sampai merasa wow gitu, rasanya itu nggak nyesel datang ke sini karena sajian kopinya itu memang benar-benar luar biasa enak. Dan di sini juga nggak hanya ada kopi dan juga snack-snack gitu ya, tapi menu makan siangnya juga itu lengkap. Kemarin itu aku dan suami order nasi pakai sop daging dan juga nasi pakai ayam sambal Bali. Tapi pas makan itu emang bener-bener lupa buat direcord, tapi nggak apa-apa lah ya. Intinya di sana tuh sajiannya enak-enak banget.
Lanjut ke isi videonya, ini kami mulai mau jalan ke destinasi yang kedua. Dan saat di perjalanan turun hujan dong. Namanya juga di puncak, jadi wajar banget kalau sering turun hujan seperti ini. Dan alhamdulillah banget, pilihan yang tepat banget aku dan suami itu naik mobil. Karena tadinya itu kami mau naik sepeda motor atau kereta kalau orang Medan bilang. Dikarenakan kami perginya itu cuman berdua, tapi setelah rundingan-rundingan kami memilih untuk naik mobil. Oke, untuk destinasi yang kedua ini juga bukan tempat wisata yang gimana-gimana gitu, tapi hanya sekedar resto, tempat persinggahan atau penatapan gitu ya teman-teman. Tapi memang benar view-nya bagus banget sesuai yang lagi viral di media sosial. Lagi-lagi kami sebagai korban media sosial. Pokoknya sekarang kami sebagai anak milenial yang baru sebagai anak milenial mau kemana-mana, mau liburan, mau apapun, lihat resto yang lagi hits itu selalu di media sosial. Karena di media sosial itu sangat lengkap banget ya guys, apalagi terupdate, selalu terupdate gitu yang hits, yang lagi viral, yang lagi rame itu pokoknya terupdate. Jadi udah nggak bingung-bingung lagi menentukan tempat wisata, tempat refreshing yang sesuai dengan apa yang kita mau, tinggal cari aja di media sosial. Memang bener era digital ini bisa sangat-sangat membantu banget ya. Maka dari itu kita sebagai kaum milenial itu nggak boleh kudet ya. Kita harus mengikuti perkembangan digitalisasi yang udah berkembang banget di zaman sekarang ini. Karena nggak hanya informasi-informasi aja, pekerjaan semuanya sekarang serba digital. Jadi kalau kita kudet tentang digitalisasi, kita pasti bakal ketinggalan. Contohnya aja jualannya guys, apa-apa sekarang serba online. Jadi kalau kita nggak mengikuti perkembangan, maka kita akan terpuruk. Makanya sekarang banyak tempat wisata yang menggunakan media sosial untuk promosi, untuk marketing. Karena memang itu adalah cara yang paling jitu ya, karena setiap orang sekarang punya media sosial masing-masing. Jadi promonya itu bisa lebih tepat sasaran dan lebih menyebar luas. Aku sih senang-senang aja ya sebagai generasi anak milenial itu informasinya itu banyak banget bisa kita cari dimanapun. Jadi sumber informasi itu bisa lebih banyak lagi. Dan gak hanya sumber informasi, media sosial sekarang juga sebagai sumber cuan. Jadi zaman sekarang itu memang harus benar-benar melek digitalisasi ya teman-teman. Biar gak ketinggalan zaman dan tetap mengikuti perkembangan. Gali terus dan upgrade terus tentang digitalisasi. Kira-kira begitulah ya guys, bukan sok yang digitalisasi banget karena aku juga masih banyak belajar dan upgrade terus ilmu tentang digitalisasi sesuai perkembangan zaman sekarang. Oke, kita lanjut aja ke isi videonya. Nah, isi videonya ini aku lagi masih dalam perjalanan ke destinasi yang kedua. Dan untuk destinasi yang kedua ini agak turun ke bawah. Kalau dari Brastagi mau arah ke Medan di sekitaran Sipolangit. Jadi kayak sekalian jalan pulang gitu ya. Terus kita mampir ke tempat yang lagi hits banget di kalangan anak muda sebagai pencinta alam. Lebih tepatnya ke tempat yang sedikit estetik gitu bagi pecinta view-view bagus. Karena view-nya memang benar-benar bagus, pemandangan, lika-liku perjalanan di bukit-bukit Brastagi. Tadi waktu masih di Brastagi atau di destinasi yang pertama itu aku bilang sama suami kalau di destinasi yang kedua ini kalau hujan cuacanya gitu atau suasananya itu mungkin lebih bagus karena suasananya, jalanannya itu lebih asri gitu ya kalau lagi hujan turun. Dan ternyata alhamdulillah pas kami dalam perjalanan ke destinasi yang kedua ini ternyata hujan pun turun, jadi cocok banget sesuai dengan keinginan kami. Oke, ini dia udah sampai tempatnya. Tempatnya hampir sama dengan yang pertama tadi. Dia kayak resto gitu ya teman-teman. Jadi tempat nongkrong dan ngopi. Ini aku spill sedikit untuk view-nya. Bagus kan? Ada lika-liku perjalanan jalan raya yang mau menuju Brastagi. Jadi ini cantik banget. Sampai-sampai kemarin pas aku upload sedikit cuplikan video ini, ada yang bilang ini ada di Padang atau Bukit Tinggi gitu ya, karena lika-likunya berkelok-kelok, tapi salah besar, ternyata ini ada di Brastagi. Dan sampai di situ kami makan lagi, tapi cuma sekedar makan mie gitu karena cuaca dingin ya, bawaannya pengen makan terus. Rasanya tuh nikmat banget makan sambil menikmati suasana, menikmati lika-liku
jalanan yang estetik banget. Dan setelah makan kami ngopi-ngopi sebentar, nyeruput kopi, setelah itu lanjut jalan pulang. Nah, begitulah liburan ala kami. Cukup menikmati perjalanan aja rasanya udah seneng banget karena memang biasanya itu disibukkan dengan kerjaan masing-masing. Oke, nggak terasa juga ternyata isi videonya kami udah sampai di Medan. Perjalanannya itu lancar banget karena kami pulang lebih awal dibandingkan mereka yang berwisata ke arah Brastagi. Yang biasanya kalau weekend itu dipastikan itu bakal macet total dan kami nggak kena macet. Oke, sekian dulu video aku kali ini. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.